Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thayyib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an adik-adik santri kelas 11 KMI Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali untuk mengisi waktu kita melanjutkan pembahasan materi khususnya di mata pelajaran Alkitabah. Nanti silahkan kalian buka kitabnya, kitab Alkitabah sebagaimana yang Ustadz buka di kitab PDF ini. Materi kita insya Allah di kesempatan kali ini terkait dengan At-Ta'u Al-Marbutah. At-Ta Al-Marbutah. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang At-Ta Al-Maftuhah ya. Kemudian juga Ustadz perintahkan kalian untuk menyempurnakan latihan-latihan soal itu ya, tidak perlu dikumpulkan. Hanya menyempurnakan saja, dikerjakan sebisanya saja. Ya, wajib, tapi tidak perlu dikumpulkan, hanya sebagai latihan. Karena nanti insya Allah akan ada sesi untuk membahas setiap tadribat atau setiap latihan-latihan soal yang terdapat di dalam kitab ini. Yang sudah kita lakukan, kita sudah melalui materi pertama yaitu At-Ta Al-Maftuhah. Kemudian materi kita hari ini terkait dengan bab jadid yaitu At-Ta Al-Marbutah yang masih sama-sama At-Ta. Baik, nanti silakan kalian buka kitabnya di kitab di halaman 27 ya. Di kitab PDF saya halaman 27. Baik, Al-Wahdatu Tsaniyah Ad-Darsus Tsani At-Ta'u Al-Marbutah. Al-Kalimatul Jadidah, kosakata baru. Al-Qudah, para hakim ya, para pemimpin, para petinggi suatu kaum. Arik, legenda atau yang lama tetapi memiliki kemuliaan. Qat'un, semacam potongan. Tadbiq li syariah, penerapan syariah. Mabadi, prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip. Adhafa yudhifu, menambahkan. Saya ulang, al-qudah, para hakim, para pemimpin, para petinggi suatu kaum. Arikun, legenda atau yang lama tapi memiliki kemuliaan. Qat'un, potongan. Tadbiq li syariah, penerapan syariat. Mabadi, prinsip-prinsip, asas-asas. Adhafa yudhifu, menambahkan. Kemudian al-mustalahatul jadidah, ta'nitsun hakikiyun, ta'nitsun majaziyun. Ta'nis hakiki dan ta'nis majazi. Kemudian kita ke al-amthilah, misal. Yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti kalian tolong silakan perhatikan setiap kata yang digaris bawahi. Setiap kata yang digaris bawahi ya, tolong diperhatikan ya. Karena kita ini terkait dengan pelajaran bahasa Arab, fokus ke Alkitabah, dan kondisi kita belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, yang seharusnya kita harus menggunakan papan tulis sebagai mediasi ya untuk lebih memudahkan pemahaman, hanya menggunakan video. Maka tolong nasihat Ustadz disimak dengan baik, didengarkan dan diperhatikan sampai selesai ya. Karena ini terkait dengan namanya kaidah ya. Namanya kaidah, konsep. Kalau lepas satu pertemuan ya udah selesai ya. Maka tolong diperhatikan sampai selesai. Kalau ada nanti pertanyaan, hal-hal yang perlu disampaikan, pesan, nasihat, silahkan nanti disampaikan. Tapi tolong untuk setiap materi yang Ustadz sampaikan, apapun itu pelajarannya, entah itu bahasa Arab, entah itu hadis, entah itu nahwu, shorof dan yang lain, tolong diperhatikan dari awal sampai akhir dengan baik dan seksama ya. Saya hanya sekedar dibuka saja awalnya, tapi tidak sampai dilihat sampai akhir. Saya ulang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Perhatikan kata walal akhiratu, terakhir ada tanda taknya itu. Yang kedua, Khadijatu bintu Khuwailid ula zaujatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata Khadijatu, yang digaris bawahi Khadijatu. Kemudian yang ketiga, Hamzatu bin Abdul Muttalib rajulun suja'.
Perhatikan kata yang digarisbawahi hamzatu tu. Yang keempat, hakamal qudhah biqat'i yadis sariqi tadbiqan di syariatillah. Al-qudhah tu, ya. Baik. Kita terjemahkan. Yang pertama, sekaligus kita nanti akan memberikan pembahasan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di sini yang menjadi perhatian kita kata walal akhiratu. Tak marbutohnya di sini yang terakhir. Makanya di sini ada garis bawahnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebetulnya pelajaran kita hanya fokus ke kaidah alkitabah ya, imla ya. Kemarin kita belajar tak maftuhah. Kemudian sekarang tak marbutoh. Kemudian yang lain contoh, kemudian makna, terjemahan, arti bahasa Arab itu hanya sekedar tambahan saja untuk memahami materi ya. Maka tolong diperhatikan dengan baik. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada al-ula. Al-ula kehidupan dunia. Yang menjadi perhatian kita yang perlu digarisbawahi kata yang pertama walal akhiratu. Tu, terutama tu ini tak marbutohnya. Kemudian yang kedua Khadijatu bintu Khuwailidin ula zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata Khadijatu. Kenapa penting? Karena di sini terdapat tanda tak marbutohnya di akhir kata. Khadijatu, tuh di sini. Kemudian yang ketiga, Hamzatu bin Abdul Muttalibi rajulun suja'. Hamzah bin Abdul Muttalib itu adalah seorang laki-laki yang sangat berani. Yang perlu digarisbawahi kata-kata Hamzah. Kemudian ada tanda tu-nya di sini, tak marbutoh, Hamzatu. Kemudian yang keempat, terakhir, hakamal qudhah biqat'i yadis sariqi tadbiqan li syariatillah. Para hakim itu memutuskan untuk memotong tangan pencuri sebagai bentuk penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi kata-kata al-qudhah. Al-qudhatu ada tak marbutohnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita membahas sebentar terkait dengan pembahasan. Nanti ada kata-kata yang perlu kita sampaikan. Kalau tidak nanti langsung ke kaidahnya ya. Baik. Al-Bath. Al-kalimatul lati tahta khattun fil amthilati sabiqati tantahi kulluha bita. Kata-kata yang ada garis bawahnya di contoh-contoh yang telah kita baca tadi kebanyakan berakhiran dengan ta. Hadhi ta tusama ta al-marbutoh. Ta itu dinamakan dengan ta marbutoh. Wahiyya tuntaku ta'an. Itu diucapkan, dilafatkan, dibunyikan dengan ta. Misal ta al-maftuhah. Sama seperti dengan ta al-maftuhah yang pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Allati darasta fil wahdatil ula. Wa yumkinu aidan an tantiqaha ha'an. Nah, tapi ta al-marbutoh kita juga bisa membacanya dengan ha. Tak bisa, hak juga bisa. Indal waqfi, ketika dalam posisi waqaf. Wa tantiqu ta'an inda wasliha bima ba'daha. Dan kita membacanya ta ketika wasal dengan apa yang ada di setelahnya. Wala buta min wab'in an-nuqtatain fauqaha kaila talta bisa bila fi mithli nabihi wasafihi. Dan harus diberi tanda nuqtatain, titik dua di atasnya agar tidak samar atau menjadi sama dengan huruf al-ha seperti nabihi wasafihi alatihiya min aslil kalimah yang itu dari kalimat asli. Balikaila taltabis bilha fi mithli katibihi wa katabahu fahiha udhamir li'anha fi hadhil kalimah tuntaquhaan fil wasli wal waqfi wala tud'u faqwa an-nuqtatan. Intinya di sini karena agar tidak mirip, ada sisi kemiripan dengan yang namanya ha, maka wajib diberi tanda nuqtatain, dua tanda titik atas di ta marbutoh.
Wa fil misalil awal ja'at hadhi ta fi akhir ismin muannas ta'nitsan majaziyan al-akhirah. Wa fil misalis tsani ja'at fi akhir ismin muannas ta'nitsan haqiqiyan Khadijah. Wa fil misalis tsalis ja'at fi akhir ismin mudzakkar walakinnahu muannas lafdhan Hamzah. Wa fil misali ar-rabi' ja'at fi akhir jam'i taksir Qudah jam'u qadhin. Ya. Sekarang kita ke kaidahnya. Ini tolong dikasih tanda kalau bisa dipahami dan dihafalkan, penting. Al-qaidah, konsep, rumus, kaidah. Atta al-marbutah tuntaku indal wasli ta'an wa indal waqfi ha'an. Ta marbutah itu ketika dalam keadaan wasal dibaca ta'an, tidak berhenti wasal itu. Tapi ketika bacaan waqaf diberhentikan, waqaf entah itu dalam bacaan atau dalam bacaan hadis atau yang lain atau Al-Qur'an misalnya, maka dia dibaca ha'an. Ya. Contohnya al-qari'ah, seharusnya al-qari'atu, mal-qari'atu, wa ma adraka mal-qari'atu, itu wasal. Tapi kalau waqaf al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yang asalnya itu kalau wasal itu tak dibaca ha. Posisinya ketika wasal dengan waqaf itu berbeda. Kemudian tuktabu ta marbutatan fi ma ya'ti. Ta marbutah itu ditulis bagaimana dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, idza ja'at fi akhiril ismi al-muannas al-haqiqi ka Fatimah. Dia ada di kata terakhir dari sebuah nama muannas hakiki, contohnya Fatimah. Kalau tadi kita baca Khadijah. Yang kedua, idza ja'at fi akhiril ismi al-muannas al-majazi. Dia ada di akhir isim muannas majazi, contohnya al-akhirah. Tadi sudah kita baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Afwan. Kemudian yang ketiga, idza ja'at fi akhiril ismi al-mudzakkar maknal muannas lafdhan ka Hamzah. Apabila dia ada di kata terakhir atau isim yang maknanya itu adalah mudzakkar walaupun lafadznya itu muannas majazi. Contohnya Hamzah. Ingat ya, Hamzah di sini memang terlihat dia seperti muannas, tandanya tak marbutah, tapi dia secara makna hakiki dia adalah mudzakkar, Hamzah. Kemudian yang terakhir, idza ja'at fi akhiri jam'i taksir ka Qudah. Atau ada dia terdapat di isim atau kata terakhir dari jamak taksir, contohnya Qudah, para hakim, para pemimpin atau para petinggi atau yang memutuskan suatu permasalahan. Qudah itu jamak, mufradnya tunggalnya itu adalah qadhin. Kalau kita namanya apa? Pengadil atau hakim, seperti itu. Ya. Baik, selesai materi kita. Ini tolong kaidahnya ini kalian pahami dengan baik, dikasih tanda, jangan sampai dilupakan. Kemudian di sini ada semacam latihan ya, karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita baca semua. Nanti silahkan kalian latihan, dibaca saja, dipahami sebisanya. Kemudian juga ada latihan-latihan soal, nanti silahkan kalian kerjakan semampunya, tidak perlu dikumpulkan ya. Intinya dibaca dan dipahami itu saja, tidak perlu dikumpulkan ya. Jangan hanya sekedar mendengarkan awal penjelasan Ustadz kemudian ditinggal pergi, tidak. Karena ilmu itu harus dengan cara mutabaah ya. Terus disimak, diperhatikan sampai selesai, perintahnya apa, faidahnya apa, poin-poin yang disampaikan tadi apa, lah itu namanya ilmu. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengarkan di awal sesi kemudian ditinggal main, nah ya udah selesai ya. Baik, kurang lebih seperti itu materi kita khususnya di mata pelajaran Alkitabah kali ini. Saya cukupkan. Naktafi bihadzal liqa, aku qouli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.